Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Kebun Mawar karya Sa'di Shirazi. Pada episode kali ini kita akan membacakan beberapa hikayat pada bab kelima tentang cinta dan usia muda. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayat 1. Seseorang bertanya kepada Hasan Maimandi, Sultan Mahmud punya beberapa orang budak yang sangat cantik. Bagaimana bisa ia tidak tertarik pada salah satu di antara mereka dan justru terpikat pada Ayaz yang tidak bisa dibilang menarik? Apapun yang ada di dalam hati, sahutnya, tampak indah di mata. Siapapun yang dikasihi sang sultan, bahkan meski ia buruk, akan terlihat cantik. Dan ia yang diusir oleh sang padishah bahkan tidak akan diperkawan oleh tukang kuda sekalipun. Jika orang menatap dengan mata tak suka, ia akan menganggap buruk wajah Yusuf. Dan jika kau menatap setan dengan mata hasrat, ia akan tampak di matamu sebagai malaikat. Hikayat 2. Konon seorang majikan mempunyai budak yang sangat tampan, dan ia suka menatapinya. Sambil memandang budak ini, si majikan berkata pada salah seorang sahabat, "Dengan ketampanan dan tubuh yang ia punyai, andai saja ia tidak panjang lidah dan mudah diatur." "Saudaraku," kata sahabatnya, "ketika kau telah mengakui sayang, jangan berharap dilayani, karena ketika hubungan berubah menjadi antara pecinta dan kekasih, maka hubungan majikan dan pelayan jadi lenyap." Ketika seorang majikan bersenda gurau dengan pelayan yang tampan, tidak heran jika si budak memberikan perintah seperti majikan, dan si majikan harus menderita kelakuannya bagaikan seorang budak. Seorang budak haruslah pembawa air atau pembuat bata, karena budak manja akan meninju kepalamu. Hikayat 3. Aku melihat seorang ahli ibadah jatuh cinta kepada seseorang. Suatu ketika ia tak sanggup lagi untuk tak mengungkapkan isi hatinya, atau tetap diam menanggung gunjingan orang, namun juga tak sanggup melepas keterikatan cintanya dan berkata, "Aku takkan pernah melepaskan tanganku dari ujung kainmu, meski kau menyerangku dengan pedang tajam. Setelah kau, tak ada lagi naungan ataupun perlindungan. Aku bernaung padamu jika aku harus lari." Aku pernah menegurnya dan berkata, "Apa yang terjadi dengan ketajaman pikirmu sehingga kau biarkan hasrat birahi menjadi dominan?" Ia berpikir sejenak dan berkata, "Ketika cinta telah jadi sultan, tak ada lagi ruang kesalehan. Bagaimana bisa insan malang hidup terhormat saat ia terbenam dalam lumpur sebatas leher?" Hikayat 4. Seseorang telah patah hati dan siap berucap selamat tinggal pada hidup, karena sasaran yang ia bidik adalah berbahaya, mengisyaratkan kehancuran, dan tak menjanjikan sedikit pun remah makanan ataupun seekor burung yang akan jatuh ke dalam jeratnya. Ketika emasmu tidak mengikat perhatian si rupawan, maka emas dan debu akan sama artinya di matamu. Suatu ketika orang-orang memberinya nasihat, "Jauhilah mimpi yang mustahil," kata mereka, "karena banyak yang telah terjebak dan terbelenggu oleh mimpi hampa seperti anganmu itu." Ia meratap dan berkata, "Bilang pada teman-temanku, jangan memberi nasihat, karena hanya padanya mataku melihat,
dengan tangan dan lengan prajurit membunuh musuh-musuhnya, dan si rupawan membunuh kekasihnya. Adalah bertentangan dengan syarat cinta jika kita menghentikan kasih sayang pada kekasih karena takut hidup kita terancam. Kau yang menjadi budak sifat egoismu adalah seorang kekasih palsu. Jika tidaklah mungkin bagimu untuk menggapai kekasihmu, memang telah pasti bahwa ia membutuhkan pengorbanan. Jika ia merentangkan tangannya, akan kugapai lengan bajunya. Jika tidak, biarkan aku mati di ambang pintunya. Para sahabatnya yang melihat menasihatinya karena iba, tahu bahwa usahanya tak membawa hasil. Aduh, sang tabib memberi obat pahit, namun ketamakannya menginginkan gula. Sudahkah kau mendengar bahwa si rupawan berkata akrab dengan dia yang telah patah hati? Sejauh kau menghargai harakatmu sendiri, apakah nilainya diriku di matamu? Konon diceritakan, sang pangeran yang merupakan sasaran rasa sayangnya mendapat kabar bahwa seorang lelaki muda selalu muncul di dekatnya saat ia sedang berada di lapangan polo. Dia berbakat dan pintar berdebat, kata mereka, dan ia bicara begitu halusnya dan menyampaikan pengalaman menakjubkan. Sudah jelas ia sedang mabuk asmara. Sang pangeran muda menyadari bahwa dirinya adalah sasaran cinta pemuda itu dan penyebab melankolinya. Ia pacu kudanya ke arah kediaman pemuda itu. Ketika dilihatnya sang pangeran mendekat, pemuda itu nangis dan berkata, "Dia yang telah membunuhku telah kembali padaku. Apakah ia menyesali orang yang hatinya telah ia bakar?" Tak peduli betapa sang pangeran berusaha memadamkan dahaganya dengan bertanya dari mana asalnya, siapa namanya, dan apa pekerjaannya, ia tetaplah tenggelam dalam lautan asmara hingga tak sanggup bernapas. Meski kau bisa menghafal seluruh isi Quran, namun saat mabuk cinta kau bahkan tak bisa mengeja a ba ta. Sang pangeran bertanya, "Kenapa kau tak mau bicara? Aku pun termasuk dekat dengan para darwis dan mengagumi mereka." Saat itu pula, karena kekuatan di balik perhatian sang kekasih, dari tengah ombak asmara itu si pemuda mengangkat kepala dan berkata, "Sungguh ajaib bahwa aku masih tetap hidup meski kau ada di sini. Bahwa ketika kau bicara, aku masih punya kata-kata." Setelah mengatakan ini, ia menangis dan mengembuskan napas terakhir. Tidak heran jika seorang terbunuh di ambang pintu kekasihnya. Yang mengherankan justru bagaimana sampai ia masih bisa tetap hidup. Hikayat 5. Seorang kerabat mudaku amat sangat tampan, dan gurunya manusiawi jika ia mengaguminya. Wajah itu tidak menyakitinya seperti biasa ia lakukan pada para murid lain. Dan ketika mereka berjumpa secara pribadi, ia berkata, "Aku begitu terpikat olehmu dan wajahmu yang surgawi, sehingga aku sampai lupa diri. Tak sanggup kualihkan mataku darimu, bahkan ketika ia menatap lurus dan melihat anak panah melesat padaku." Kemudian si pemuda berkata, "Sebagaimana kau membimbing ilmuku, bimbinglah pula akhlakku. Jika kau mendapati perbuatanku tak pantas, katakan padaku dan aku akan berusaha mengubahnya." "Anakku," kata sang guru, "mintalah orang lain untuk mengajarimu, karena dalam pandanganku kau tak punya yang lain kecuali kebajikan. Biar dicabutlah mata orang yang berhati jahat, karena sebuah kebajikan ia pandang sebagai kesalahan. Jika kau mempunyai satu kebajikan dan 70 keburukan, seorang teman hanya akan melihat satu kebajikan itu. Wa ma taufiqi illa billah.
Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.